Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran manajemen sains. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai metode transportasi. Kali ini metode transportasi kita adalah bagian 3, yang mana kita akan membahas tentang optimalisasi menggunakan metode FAM, yaitu Vogel's Approximation Method. Adapun langkah-langkah metode FAM adalah: 1. Kita diminta untuk mencari perbedaan dua biaya terkecil dari tabel yang tersedia, yaitu terkecil pertama dan terkecil kedua, baik dari kolom maupun baris. Yang kedua adalah kita diminta untuk memilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom tadi, yang terbesar ya. Yang ketiga, kita diminta untuk memilih biaya terendah. Nah, pada biaya terendah ini kita akan mengisi sebanyak mungkin komoditi yang bisa kita lakukan. Yang kelima adalah kita diminta untuk menghilangkan baris atau kolom yang telah terisi penuh. Yang keenam, kita ulangi langkah 1-5 sampai semua baris dan kolom seluruhnya teralokasikan. Kita ambil contoh. Contoh ini adalah contoh yang saya berikan pada saat materi part 1 dan part 2 tentang metode transportasi. Nah, dari tabel ini kita mulai langkah pertama. Nah, ini kita sebut dengan iterasi 1 atau pengulangan 1. Pada tabel ini, kita diminta langkah pertamanya adalah mencari dua biaya terendah, mencari perbedaan antara dua biaya terendah. Pada baris 1, dua biaya terendah adalah 5 dan 8. Selisih dari 5 dan 8 ini adalah 3. Pada baris H, selisih biaya terendahnya adalah 15 dan 10, yaitu 5. Baris P, dua biaya terendahnya adalah 10 dan 19, berarti selisihnya adalah 9. Untuk kolom A, biaya terendahnya adalah 20 dan 15, berarti selisihnya 5. Untuk kolom B, dua biaya terendahnya adalah 5 dan 10, selisihnya 5. Untuk kolom C, dua biaya terendahnya yaitu 8 dan 10, berarti selisihnya 2. Nah, dari ketiga baris dan ketiga kolom ini, yang paling besar selisih biaya terendahnya adalah pada baris P. Artinya apa? Kita akan mengalokasikan kapasitas yang ada pabrik B ke gudang, gudang dengan biaya terkecil. Jadi langkah kedua adalah mencari biaya terkecil. Biaya terkecil di sini terletak pada gudang B, yaitu biayanya 5. Sehingga kita akan mengalokasikan 50 ini ke gudang B. Nah, kenapa kita bisa mengalokasikan 50? Pertama adalah karena kapasitas P, pabrik P itu 50. Kemudian kita lihat juga pada gudang B juga kebutuhan dia adalah 110. Jadi maksimal kita mengalokasikan ke gudang B adalah sebanyak 50. Berarti kita pilih XPB sama dengan 50, yaitu mengalokasikan komoditas dari pabrik B ke gudang B sebanyak 50. Kemudian karena kita sudah mengalokasikan sebanyak mungkin, yaitu kapasitas pabrik B seluruhnya, seluruh kapasitas pabrik B ke gudang B, ini mengakibatkan gudang P sudah tidak bisa lagi dialokasikan, sehingga kita hilangkan baris P pada iterasi berikutnya. Nah, di sini kita pada iterasi kedua, karena tadi P sudah dialokasikan semuanya 50-nya ke gudang B, berarti untuk pabrik B tidak ada lagi kapasitas yang akan dialokasikan, maka pabrik B dihapuskan, baris P dia hilangkan. Dan gudang B karena sudah terisi 50 dari pabrik B, maka sisa kebutuhan dari gudang B adalah sebesar 60. Nah, berikutnya kita ulangi langkah pertama, yaitu mencari selisih dua biaya terkecil, baik dari baris dan juga kolom. Nah, dari baris dan juga kolom
Ternyata yang paling besar itu ada pada kolom B. Ya, ada pada kolom B. Nah, setelah kolom B kita ketahui dia memiliki perbedaan baris atau perbedaan kolomnya terbesar, maka kita akan mencari biaya angkut terkecil. Biaya angkut terkecil adalah 5. Ya, 5 ini karena tadi yang kita sorot adalah kolom, berarti biaya terkecil ini terdapat pada pabrik W, ya, pada baris W. Artinya apa? Kita akan mengalokasikan sebanyak mungkin kapasitas dari W, ya, ke gudang B. Nah, berapa yang akan kita alokasikan dari pabrik W ke gudang B? Kita lihat dulu kebutuhan dari gudang B sekarang hanya 60 kapasitas saja. Sedangkan kapasitas dari pabrik W ada 90. Berarti maksimalnya cuma kita bisa memberikan dari W ke B yaitu 60. Ya. Jadi dari pabrik B ke gudang B itu cuma bisa diberikan atau dialokasikan komoditi sebesar 60. Nah, karena sudah maksimal ya pabrik B, maka kita hilangkan kolom dari B. Nah, pada iterasi 3, baris P sudah hilang, kolom B juga sudah hilang karena sudah dialokasikan sebanyak mungkin. Nah, kita ulang lagi langkah pertama, yaitu kita mencari selisih 2 biaya terkecil. Ini pada baris W, 20 dengan 8, berarti selisihnya 12. 15 dengan 10 selisihnya 5. Kemudian kolom 20 dengan 15 selisihnya 5. 8 dengan 10 selisihnya 2. Berarti yang paling besar adalah 12. Nah, karena sudah kita temukan selisih 2 biaya terkecil yang paling besar yaitu 12, kita cari biaya paling kecil. Biaya paling kecil adalah 8. Ya, biaya paling kecil adalah 8, berarti kita mengalokasikan pabrik W ke gudang C. Ya, pabrik W ke gudang C. Nah, kita lihat di sini kapasitas dari pabrik W itu adalah 30, sedangkan kebutuhan dari pabrik C itu adalah 40. Berarti yang bisa kita alokasikan dari pabrik W ke gudang C itu hanya sebesar 30 saja. Oke. Berikutnya adalah kita akan menghilangkan hilangkan baris W, ya, hilangkan baris W. Oh ya, sebelumnya kenapa di sini kapasitasnya 30? Karena tadi 60 sebelumnya adalah di iterasi 2 karena kita di sini 60 ya. Gudang B yang 60 ini dari pabrik W ya, dari 90 ini kita alokasikan ke pabrik W sebesar 60. Berarti kapasitas dari W tinggal 30 saja. Nah, itu nampak pada iterasi ketiga. Nah, berikutnya kita hilangkan baris W. Ya, kita hilangkan baris W karena sudah kapasitas W sudah kita alokasikan seluruhnya ke C. Nih, X, W, C. Nah, pada iterasi keempat, W sudah hilang, P sudah hilang, B juga sudah hilang, tinggal ini saja sisanya. Oke, sisanya di sini saja. Nah, untuk yang baris cuma bisa dicari selisih baris saja, kolom juga sudah tidak ada. Nah, untuk kebutuhan C, untuk kebutuhan gudang C, tadi karena sudah dialokasikan sebesar 30 oleh pabrik W ke C, berarti kebutuhan C tinggal 10 saja. Ya, kebutuhan C tinggal 10 saja. Nah, maka karena dua tersisa hanya 2 biaya terkecil, tersisa hanya 2 biaya, maka kita pilih biaya terkecil yaitu C, maka kita alokasikan semua barang dari H ini ke C dulu. Ya, ke C dulu.
dari H ke C dulu. Berapa yang bisa kita alokasikan sebesar 10. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwasanya kapasitas pabrik H ini adalah 60. Berarti ke C-nya 10, berarti sisanya 50. 50 otomatis kita alokasikan ke pabrik A. Ya, jadi HA. HA-nya 50. Jadi kalau kita lihat di sini, ini daftar alokasi komoditi kita dari iterasi 1 sampai iterasi 4 ya, dari awal tadi kita alokasikan dari pabrik B ke B 50, dari pabrik B ke B 60, dari pabrik B ke C 30, dari pabrik H ke C 10, dan dari pabrik HA 50. Jadi kalau kita masukkan ke tabel, ini tabel awal tadi tabelnya kosong, berarti P ke B, pabrik P ke gudang B, P ke B, itu otomatis di sini. Ini kita alokasikan 50. Kemudian dari pabrik W ke B, pabrik W ke B 60, pabrik W ke C, W ke C 30, H ke C, H ke C 10, H ke A 50. Ya, kalau kita amati di sini 60 tambah 30 pas 90, 50 tambah 60 60, 50 tambah 10 60, kemudian di 50 ke bawah juga 110, di sini 40, di sini 50. Berarti sesuai dengan apa yang dikirim dari pabrik ke gudang-gudang terpenuhi. Nah, kalau berikutnya adalah kita akan bisa melihat total biaya. Itu dengan mengalihkan biaya transportasinya dengan komoditas. Jadi yang dapat kita ambil adalah total biayanya 1.890. Ini kalau nggak salah sama dengan hasil yang di metode transportasi menggunakan stepping stone, ya, menggunakan stepping stone. Nah, menggunakan farm, ini caranya terserah bagi kandidat semua yang melihat mana yang lebih efisien, apakah akan menggunakan stepping stone atau metode farm. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.